تعليم النفع الانتفاع والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti di judul kita belajar dari buku Uqudul Lu'lu' wal Marjan. Tapi harus kita tahu ini Uqudul Lu'lu' wal Marjan isinya apa, bagaimana. Kalau saya baca yang namanya Khutbatul Kitab itu awal buku ya panjang sekali. Tapi yang mungkin kita masuk di bab yang pertama atau hal yang pertama itu yang penting yang kita butuh di kajian hari ini. Biar kita faham buku ini, dia bilang aku sudah jadikan buku ini 30 bab. Ala layali syahr, seperti malam-malam bulan Ramadan. Jadi kita bisa belajar 30, bisa karena daurah kita 20. Terus Syekh bisa belajar 20 juga, 20 bab. Saya sendiri tahu tidak bisa. Karena ada beberapa bab yang panjang sekali. Ya, tapi dia bilang waja'altu fi awwali kulli babin khutbah lah. Ya kan itu di setiap bab ada khutbah. Juga ada doa di akhir bab. Ya caranya bagus sekali untuk orang yang bisa belajar bahasa atau faham bahasa Arab. Kalau baca ya bukunya luar biasa. Hampir setiap tahun kalau di kampung saya baca ini setiap kali. Ya. Falamma anas dia bilang terus waja'altu fi dhimni kulli bab faslan adhkuru fihi numudajan min na'imil jannah. Di setiap bab ada bagian khusus untuk kasih ciri-ciri atau sifat surga. Di setiap bab ada. Darul Muttaqin. Rubama dzakartu fihi numudajan min adzab nar, juga kadang-kadang dia bilang aku kasih beberapa hadis tentang juga siksa neraka biar kita hati-hati. وإن كان المقام لا يقتضي ذلك ولكن لما رأيت من الاستيلاء الغفلة itu karena kita di masa atau di waktu ya kita lagi belajar buku tentang puasa Ramadan, tapi kenapa kita masukin belajar tentang neraka, belajar tentang surga? Dia bilang biar karena banyak yang sudah lalai, kalau dia mungkin dengar hadis atau ayat tentang siksa neraka dia sadar sedikit. ومزجتها فيما بين هذه الأبواب العشر الأخيرة من كتابنا، وجعلت لكل ليلة حقها من القراءة، وختمت الكتاب بوداع نفسه، ثم ختمت أيضا بمجلس في ليلة عيد الفطر. juga ada di akhir bab ini, di akhir buku ini tentang lailat Idul Fitri, malam lebaran juga. Hasilnya bukunya itu akan jama'atuh min kutubin katsirah adidah. Kita langsung masuk ke bab pertama. Al-babul awal, bab pertama itu fi al-bishara fi dukhul syahr Ramadan. Ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW kasih tahu kepada kita itu kalau bulan Ramadan masuk apa yang terjadi di surga, al-hurul 'ain, ya semuanya. Ya, kita langsung mulai dari hadis. Hadis yang pertama an Ibnu Abbas أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة لتجدد وتزين من الحول إلى الحول. Itu contoh duniawi yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita di kampung di Yaman, ya kan? Nggak tahu di sini juga, tapi saya lihat ya di sini juga ada berapa orang kalau di sebelum Ramadan mereka siap-siap bersihin rumah, ya mungkin bilang apa ganti cat rumah, ya mereka bilang apa? Siap-siap karena Ramadan dan Lebaran. Setiap hari ada bersih rumah, tapi ya maksudnya kayak ya apa itu kita bilang siap-siap biar Ramadan masuk kita dalam keadaan bagus atau baik. Ini bagus, bagus sekali. Tapi yang lebih penting itu
kita harus siap-siap bersihin hati kita biar puasa bulan Ramadan dengan cara yang baik, dengan hal yang baik. Harus kita siap-siap hati kita dari kotor-kotor yang ada dari sebelum Ramadan. Rasa dengki, rasa iri, rasa hasud, rasa ujub, rasa ria, atau penyakit ria, semuanya yang ada dalam hati kita itu yang kita harus bersihin. Kita juga harus siap-siap hati kita biar apa yang dapat dari bulan Ramadan, baca Al-Quran, salat tarawih, salat tahajud, zikir, istighfar, itu biar kita siap-siap. Seperti tadi bilang, rumahnya kita dari malam, dari apa itu, dari sebelum Ramadan kita sudah mulai siap-siap. Ada yang membersih rumah, ada yang ganti atau catnya, ada yang renovasi rumah, ada ya beda. Setiap orang beda. Ya. Ini hal yang seperti ini dari hadis Ibn Abbas. Annahu sami'a Nabi Rasulullah SAW bersabda, Innal jannah la tujaddadu wa tuzayyam minal haul ilal haul. Surga itu, Allah Ta'ala menghiaskan surga dan membarui surga itu dari Ramadan sampai Ramadan. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Terus sampai bulan Ramadan depan atau tahun depan baru perbaiki, baru lagi. Innal jannah la tujaddadu wa tuzayyanu minal haq. Tuzayyan itu menghias. Ya. Didukhul ini kenapa? Karena ini hadis ya sahih juga. Hadis ini sahih. Minal hauli ilal hauli dukhuli syahri Ramadan karena Ramadan. Jadi hadis ini dari untuk orang yang kasih kabar gembira untuk Ramadan besok datang, ayo kita siap-siap, itu boleh namanya kasih kabar gembira atau tabsyir, basyiran wa nadhira, ya, peringatan untuk Ramadan. فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح. Jika ini hadis sahih tadi bilang, jika malam pertama dari bulan Ramadan ada angin atau udara yang datang dari mana itu? Dari bawah arsy. Ya, sudah cukup. Rih datang dari bawah arsy. Rihnya itu apa? Angin itu angin apa? Dari bawah al-arsh pasti sesuatu yang bagus. Pasti hal yang baik. Karena di bawah al-arsh arsyur rahman. Ya, kita baca wasi'a kursiyus samawati wal arda الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Terus sampai kita baca wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Al-arsy lebih besar lagi dari situ. Oke. Ini eh, kalau dapat udara atau angin yang datang dari situ, kita lihat kalau ada hujan. Sebelum hujan datang ada rih yang dingin, ya kan, kita tahu oh ada hujan datang. Kita kalau udara itu datang, kita langsung gembira, senang. Ya, ada hujan. Nah, apalagi orang yang namanya apa itu? Petani. Mungkin kita diaman karena banyak itu dari hujan. Air itu biasa karena kita di gunung-gunung itu airnya dari hujan. Nggak ada dari mesin, nggak ada dari sungai karena di atas nggak ada sungai di atas di gunung-gunung. Jadi kalau dapat udara yang dingin, ya rasanya ada hujan, mereka senang sekali, siap-siap, ya alhamdulillah, saya tidak capek lagi atau tidak ada pikir lagi. Apalagi ini udara atau angin dapat dari al-arsh, arsyur rahman. Yuqalu lahal muthira. Angin itu namanya al-muthira. Apa itu al-muthira? Al-muthira itu yang dibangkitkan sesuatu dalam al-muthira. Al-muthira itu karena angin itu datang, kita tahu pohon-pohon, daun pohon itu ya bergerak sampai ada suara karena angin itu datang.
Fatasfiqu waraqul jannah wa hilaqul masari'. Itu pintu surga itu ada yang kita bilang di zaman dulu syarat mereka pegang pintu ya kan biar bisa menutup pintu ada namanya apa bahasa Indonesia itu ya besi yang bulat itu kadang-kadang itu karena udara tadi datang itu di kayak tuh nutup pintu surga. Fayasma'u lidzalika tanin ya karena nutup pintu surga itu aslinya surga sudah surga. Cara nutup pintu bukan seperti kita di sini. Kalau ada yang kakak 2 kali 3 kali ya berisik ya kan. Ya sampai kita marah. Kita tidak tahu belakang pintu siapa tapi karena kalau dia tak 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 ya sampai berisik kita ya marah. Itu wajar, otomatis itu normal. Tapi di surga itu enggak ada rasa seperti itu. Jadi suara itu yang tadi karena besi tadi yang kita bilang di pintu surga itu nutup pintu ya jadi suaranya enak. Fayisma'u lahu tanin. Lam yusma' as-sami'un ahsan minhu. Enggak ada suara lebih afdal dari suara tersebut. Ya Allah. Biasa nutup pintu itu ya kakak ya biasa. Sekarang ada bel ya kan atau media. Oke, itu semuanya dunia. Tapi di surga enggak ada rasa seperti itu. Terus fatushriful hur al-'ain. Namanya apa itu al-hur al-'ain? Saya enggak. Apa itu al-hur al-'ain Bu Hartina? Bidadari. Saya nggak bisa hafal ya. Bidadari itu keluar setelah dengar itu suara daun-daun, suara pintu itu mereka keluar pergi. Ada apa? Fayunadina hal min khatimin. Ada yang lagi melamar saya. Ilallah fayuzawwijuhu. Ini mereka itu tanya kepada Allah Ta'ala. Ada yang melamar, ada yang datang. Ya seperti kita yang sekarang di sini yang belum berkaya biasa kalau ada yang datang rumahnya ya ini fulan kenapa kita diaman di sini nggak tahu di sini harus mereka ta'aruf harus kenal dulu kita diaman kalau ada yang datang langsung ke rumah kita bicara sama orang tua ya biasa anak yang belum nikah itu ada apa ya kenapa siapa fulan datang siapa itu ya mau apa ya di sini ya saya sama al-hurul ain itu ya keluar tanya kepada Allah Ta'ala. Ada yang melamar, ada yang datang. Summa yaqulna ya Ridwan ma hadhihi al-laila. Itu bidadari itu tanya kepada Ridwan. Wahai Ridwan ini malam ini apa? Fayajibuhunna bitalbiyah. Wahai Ridwan. Ridwan bilang labbaika ya khairatul hisan. Wahai khairatun itu baik. Hisan itu cantik. حسينة من الحسن والجمال فيجيبهن بالتلبية يا لبيكن ini malam pertama dari bulan Ramadan. Subhanallah. Hal yang seperti ini kita bisa bilang berarti bulan Ramadan itu bukan di dunia aja yang mereka senang. Kita ya siap-siap ya Ramadan ya kan. Besok kita siap-siap puasa ya alhamdulillah. Tapi juga di surga mereka seperti kita sekarang. Bidadari sama ahli surga. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النيران. ما شاء الله. أبو هريرة dari Abu Hurairah رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب. Kalau Ramadan masuk pintu-pintu rahmat itu dibuka oleh Allah Ta'ala. Silakan. Dari manapun kamu bisa dapat ampunan. Yang penting kamu usaha. Yang penting kamu semangat. Yang penting kamu isi waktu dengan taat. Saya mau fokus sama Al-Quran. Itu pintu rahmat Al-Quran. Silakan. Saya mau fokus sama sedekah. Tidak bisa baca Al-Quran. Qadarullah waktu kecil tidak bisa. Tapi punya harta. Ya sedekah. Itu pintu rahmat.
Saya tidak bisa ini semuanya, mau bantu orang miskin. Ini itu. Ya, saya tidak bisa itu semuanya, bisa silaturahim. Ya, silakan. Itu bintu rahmah ya. Artinya apapun yang kamu melakukan di bulan Ramadan bisa jadikan salah satu wasilah biar kamu masuk surga dari salah satu bintu rahmah. Wa ghulliqat abwabun niran atau abwab jahannam. Pintu-pintu neraka juga tutup. Ya kenapa? Biar hamba Allah Ta'ala tidak ada yang pergi ke sana. Kalau pintu neraka buka, pintu surga buka, ya kasihan. Ada yang pergi ke sana. Tapi kalau pintu neraka lagi tutup, artinya banyak yang masuk surga. La ilaha illallah. Wa sulsilatis syayatin, diikat syaitan. Syaitan ada riwayat nanti di riwayat yang berikutnya maradat syaitan yang besar. Marid itu yang kita bilang pemimpin berapa kelompok itu diikat. Ada dalam riwayat hadis taruh di dalam laut di dalam laut di balik dalam di laut. Nanti mati ya itu urusan Allah Taala, kamu tidak masuk di situ. Mati atau tidak ya. Tapi ini biar syaitan tidak ganggu saudara atau orang muslim yang besar yang pemimpin ini. Jangan kita bilang syaitan yang kecil-kecil ya. Ini syaitan yang besar yang namanya maradatul jin. Marada itu yang paling keras, yang paling kuat itu dari mereka. Ya seperti kita kalau kita bilang di tentara ada orang yang biasa, ada yang tinggi, ada ya sampai kita bilang ya paling atas itu ya. Gak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, tapi masuk jenderal, masuk ke apa itu? Ya, walhasil namanya orang saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi ini kita bilang yang pemimpin mereka itu diikat taruh di laut. Tapi Syekh di dalam Ramadan ada yang masih melakukan hal yang tidak bagus ya. Ini aslinya sudah naudzubillah perbuatannya itu dekat sama syaitan. Sampai dia sudah itu tidak bisa. Allah Ta'ala diikat atau ikat maradatul jin yang dari neraka yang syaitan tapi manusia enggak. Kita lihat ada berapa orang ya naudzubillah perbuatannya seperti syaitan ganggu orang lain ya sampai kita kemarin lihat atau sekarang di berapa ini bulan yang terakhir ini mereka tentang masalah Jeffrey Epstein itu ya orang Amerika yang di pulau syaitan. Ya, lebih dari syaitan. Perbuatannya lebih dari syaitan. Anak-anak yang kecil, yang 11, yang 12 tahun. Dia main-main sama anak seperti itu. Ini, ya. Tapi karena dia Yahudi, nggak ada yang bilang apa-apa ya kan. Kalau ini orang Muslim melakukan seperti ini, ya di seluruh dunia. Tapi ini nggak. Mereka masih tutup aib-aib orang tersebut. Ini ada beberapa orang yang perbuatannya seperti syaitan. Sampai Allah Ta'ala di Al-Quran suruh kita Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udhu. Minta lindungi ya kan? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Al-waswas itu yang ganggu hatimu. Al-khannas alladhi yakhnisu. Yakhnisu itu langsung pulang. Langsung kabur. Sampai kita lihat itu sunnah ya tadi kita belajar di tahsin. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala suruh kita di Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Ya kenapa? Biar syaitan tidak ganggu kita. Tapi Syekh kalau saya baca tetap syaitan ganggu ya. Berarti kamu tidak faham arti a'udzu. Kamu tidak baca dengar benar-benar a'udzu. Kamu baca lidah huruf aja. A'udzu billahi minasyaiton. Sampai kita fokus sama a'udzu billah ba du li. Ya berbaik huruf. Tapi artinya nggak ada rasa ya saya minta lindungi dari Allah Ta'ala dari menggoda syaitan. Tidak tahu ya jadi syaitan ganggu kamu. Tapi kalau kamu minta benar ya hatimu ya benar-benar ya dapat bantuan. Itu tadi bilang apa? Al-waswas al-khannas. Al-waswas itu dalam bahasa Indonesia namanya waswas. Tapi al-khannas itu al-khannas katsir al-khannas rujuk.
Langsung kalau kamu bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," dia pergi. Kemarin kita belajar kalau kita azan dia pergi. Kalau iqamah dia pergi. Itu yang namanya khannas ya. Langsung kalau ada zikir atau ada bacaan, alladzina idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Kadang-kadang syaitan ya ganggu kita. Kalau dia ingat Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ini salah, ya syaitan pergi. Sudah bisa lanjut hidup kamu seperti biasa. Ya, tapi yang susah itu kalau was-was dari manusia. Min syarril waswasil khannas. Terus apa lagi? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Kamu baik, sudah baik sama istri, hidup kamu bagus, ada syaitan dari manusia datang ya. Kamu tidak tahu istri kamu melakukan ini ya. Sudah tahu bibit yang kotor dalam hatimu ya, mulai curiga, mulai ini, mulai itu ya, sampai mereka berantem. Kadang-kadang ya cerai sebabnya satu kata. Ada yang sama orang tua. Ini kamu lagi bantu ayah. Setiap hari kamu 4 orang, saudara kamu 4 orang. Kenapa kamu yang bantu aja? Ya, ini was-was khanas. Masuk hati-hati dari orang ini. Terus dia taruh di dalam hatimu sesuatu yang sampai kamu bilang dia betul. Ini 4 orang, saya yang capek aja, saya yang kirim, saya yang kasih. Mereka nggak ada yang kasih, sudah tidak jadi. Ini was-was khanas. Ini dari mana? Dari nas. Karena dari al-jinnah. Al-jinnah itu jika kamu sebut nama Allah Ta'ala pergi. Dari jin itu kamu sebut nama Allah Ta'ala, baca isti'adah, baca Quran, zikir, salat, dia pergi. Ya, tapi kalau manusia, itu yang susah. Kadang-kadang kamu lagi kerja sama siapapun, dimanapun kerjaannya. Ada yang datang. Ya kamu dapat di dalam sebulan berapa ya? Dapat 3 juta. Tapi kerjaan kamu bagus sekali. Kenapa mereka kasih 3 juta? Itu sedikit untuk kerjaanmu. Ini bibit sesuatu yang kotor. Ya setelah dia pergi, saya pikir ya benar. Mereka tidak memuliakan saya. Ini salah. Saya harus ini, harus itu. Saya minta tambahan. Kalau mereka tidak kasih tambahan, saya keluar. Ya kan? Ada berapa orang seperti ini ya? Banyak seperti ini. Banyak. Ya, kasihan. Dia ikut was-was gitu. Ya, naudzubillah. Ya, dalam 1 hari berantem sama bosnya ya keluar. Jadi setelah itu di rumah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kadang-kadang tidak dapat kerja lagi. Ya, sebabnya apa? Sebabnya kenapa? Itu yang tadi kita bilang was-was. Panas. Jadi Allah Ta'ala bantu saudara orang muslim, ahli iman, yang mau puasa Ramadan, yang mau ibadah di bulan Ramadan, bantu apa? Diikat ini jin. Kecuali was-was yang dari manusia, itu yang kita hati-hati. Ya bagaimana caranya jadi? Kalau jin ya kita baca sedikit, baca istiadah ya. Kamu duduk atau bersaya sama orang yang kasih kata, kamu tidak tahu maksudnya. Benar kita ini saya sendiri atas nama ustaz atau belajar atau guru kadang-kadang ada yang bilang ya kerjaan kamu itu kamu dokter seharus ini si fulan bayar lebih dari yang kamu ambil sekarang. Kalau saya orang yang masih muda di meja ya bisa bilang ya betul saya tapi saya sudah paham ya. Ini syaitan. Saya ketawa ya oke biar dia tidak tambah lagi ya insya Allah nanti siap sudah selesai. Tapi kalau kamu ya terima, terus ya dalam 1 hari. Ini saya sendiri dapat seperti itu. Kadang-kadang dari orang yang teman bos saya. Jadi jangan kita setiap orang kalau seperti ini ada kerjaan, lagi saya bantu dakwah, saya lagi bantu lembaga agama Islam ada yang bilang, wah kamu lagi capek, tapi mereka tidak menghargaimu, mereka tidak ini, tidak itu. Kamu bilang, ya sudah, benar Said, ini mereka jahat, saya keluar, enggak mau bantu lagi. Oke, kamu rugi. Kamu kemarin lagi bantu dakwah, kamu lagi ngajar, lagi belajar, ikut bicara si fulan, sudah. Pahala yang kamu dapat setiap hari mengajar belajar sudah hilang, pahala dakwah itu sudah hilang. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Ini saya kasih contoh karena sering jadi seperti ini. Ada beberapa orang yang kerjaannya
rusakin hidup orang di dalam cara yang seperti ini. Dia datang kayak sayang sama kamu. Ini kalian, kamu sudah ahli ini, tapi kamu lagi cari rezeki, kamu sudah 2 tahun, 5 tahun, aman, terima, itu takdir Allah Taala. Ini rezeki, tapi ada yang ganggu sampai kamu bilang ya betul, saya nggak mau, harus saya cari lagi, saya harus pergi, ya, terus pergi. Kadang-kadang ya hidup kamu rusak lagi. Ya, kenapa? Karena ada was-was dari Anas. Jadi ini lihat, kita minta di dalam surat An-Nas, lindungi dari Allah. Qul a'udzu birabbi rabb, Malik, Raja, Ilah. Itu semuanya sifat Allah Ta'ala. Kita semuanya sifat Allah Ta'ala. Tapi di sifat yang Rabb, yang Malik, Raja, yang sifat yang Ilah, biar untuk apa? Untuk lindungi dari was-was. Was-was itu dari 2 bagian, manusia dan jin. Tapi kalau hasud orang yang iri atau hasud, kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sudah. Qul a'udzu birabbil falaq satu. Tapi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas dari. Di sini qul a'udzu birabbil falaq. Allah Taala, Rabbil falaq itu subuh. Oke, Tuhan subuh itu Allah Taala. Oke, dari apa? Dari setiap ciptaan Allah Ta'ala. Min syarri ma khalaq. Di ciptaan Allah Ta'ala ada yang buruk. Ya, bukan maksudnya Allah Ta'ala cipta sesuatu yang buruk. Enggak. Di ciptaannya ada yang jahat. Seperti ular, seperti hewan, seperti singa, seperti ya yang mungkin kita makan kita. Jadi jika kamu baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq itu masuk. Tapi dari was-was itu pasti 3 persoalan. Atau 3 sesuatu. Rabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsat fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Nafasat ini sihir. Bilang qul a'udzu birabbil falaq. Tapi waswas, qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbil falaq satu. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab itu ilmu sihir atau ilmu nujum. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, yang itu ikat-ikat itu sahir, dukun atau macamnya. Wa min syarri hasidin idza ya, tapi dari satu qul a'udzu birabbil falaq. Minta lindungi dari Allah Ta'ala satu, dari satu. Ya, al-waswas al-khannas itu ya. Jadi banyak yang ganggu ya. Tadi bilang kadang-kadang papa, kadang-kadang anak, ini kamu punya anak berapa? Papa. Hidupnya sudah pensiun, hidupnya sudah tenang, juga masih ada duit, juga mereka sudah kasih anaknya. Ada yang datang ke papa, kamu lagi duduk di sini sendirian. Ya kenapa sendirian? Kamu punya 5 anak. Ya mereka kirim atau tidak? Bapak bilang alhamdulillah rezeki saya masih ada. Saya alhamdulillah waktu muda kerja masih bisa hidup. Gak salah. Ini anak kamu salah ya. Sampai jadikan ayah itu ya marah dari anak. Bikin masalah. Tiba-tiba malam ayahnya sudah berapa tahun dia baik. Hidupnya baik. Kita hidup kita baik. Ya tiba-tiba telepon sama anaknya. Ya bagaimana ya. Itu was-was. Ya. Di Allah Ta'ala di bulan Ramadan ikat orang-orang yang seperti ini, yang tadi kita bilang syaitan, tapi yang manusia seperti ini ya harus kita, ya bagaimana caranya lindungi dari orang seperti ini ya. Ayo kamu banyak baca sampai kita tahu. Rasulullah SAW mengajarin kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, itu jadi setiap hari. Zikir. Kita baca ba'da subuh, ba'da salat juga, ya itu zikir biar kita dapat lindungan dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Suffidat wa silsilat asyayatin wa futihat abwaab jannah." Wa anhu aidan an Nabi annahu qala, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan, suffidat asyayatin wa maradatul jin." Syaitan dan maradah. Wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha bab. Tutup pintu neraka semuanya. Enggak ada yang buka. Terus wa futihat abwabul jannah, buka pintu surga. Pintu-pintu surga enggak ada yang tutup. Artinya 8 pintu itu terbuka. Mau masuk dari sini, mau masuk dari situ. Ini lihat benar di bulan Ramadan kita mau baca Al-Quran mudah. Yang mau infak juga, mau sedekah mudah. Mau bantu orang miskin mudah. Ya kaya mudah.
Di bulan lainnya susah. Di bulan Ramadan siap baca, ya ini sekarang saudara kita di Anwar Al-Quran, Bu Hirma, Bu Hartina sama tim tahsin, tim khatam, bikin khatam, baca 2 juz di dalam 1 hari. Ya mudah. Kita mau bikin di waktu lain, susah. Ya, ini kenapa? Karena pintu-pintu rahmat sudah Allah Ta'ala buka. Pintu surga Allah Ta'ala sudah buka. Jadi perbuatan yang bisa sampai kita masuk surga itu jadi mudah. Bacaan Al-Quran. Ada berapa orang yang mau infak fi sabilillah, sedekah ke sana ke sini, ya di bulan Ramadan kayak lebih dermawan. Ini bukan dia sendiri, Rasulullah juga. Rasulullah di masanya waktu dia hidup, kalau Ramadan datang ini lebih dermawan. Wa kana ajwad ma takun min ar-rih al-mursalah. Rasulullah lebih dermawan dari angin yang bawa itu hujan. Ya silakan. Ada yang qiyamul lail. Setiap 1 tahun pun dia tidak bisa qiyamul lail, tapi di bulan Ramadan Masya Allah 30 hari. Di bulan Ramadan ya bisa ikut jamaah 5 fardu itu 30 hari full. Itu karena tadi pintu-pintu surga sudah terbuka atau buka. وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر. Wahai orang yang syari kebaikan itu silakan. Ada ini waktunya. Juga ada seruan ya yang cari buruk atau tidak bagus. Ya kamu minta tolong ayo berhenti dulu. Jangan lanjut. Ini bukan waktunya, ini bukan musimnya. Itu siapa ya? Itu ada munadi. Karena di dalam dunia itu ada yang masih melakukan haram, yang masih ikut haram-haramnya. Allah Ta'ala kasih seruan atau suara seperti ini. Ya munadi, ya baghi al-khair, cari kebaikan ya silakan. Tambah ini waktunya. Yang cari buruk atau hal yang tidak bagus, jangan, bukan waktunya. Berhenti dulu. Ya walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam di bulan Ramadan itu hadis yang kita kemarin jelasin, walillahi utaqa. Utaqa itu membebaskan berapa orang dari surga, dari neraka. Sudah tadi bilang pintunya sudah tutup. Alhamdulillah pintunya. Terus yang di dalamnya bagaimana? Ya di setiap malam itu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala ada 1000 orang yang itu membebaskan dari neraka. Walillahi a'taqamna. Jadi di doa kita, rawah hadhil ahadits at-Tirmidzi wal Baihaqi wa ini riwayat hadis ini semuanya yang tadi kita baca dari at-Tirmidzi dan al-Baihaqi. Juga sampai ada hadis ini, lihat Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud an Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kalau sami'tu Rasulullah SAW datang wa ahalla Ramadan. Saya dengar Rasulullah SAW waktu masuk Ramadan pertama hari pertama, faqala law ya'lamu al-ibad ma Ramadan latamannat ummati an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Jika umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, mereka seandainya 1 tahun full itu bulan Ramadan. Ya, ada satu orang, wahai Rasulullah, ceritain tentang Ramadan. Faqala rajulun min Khuza'ah, ya Nabi Allah, hadithna. Ya Rasulullah bilang itu surga, hiaskan seperti tadi, hadis tadi. Masya Allah. جعلنا الله وإياكم من أهل الصيام وأهل القيام. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان فكان إذا دخل ini lihat Rasulullah sudah tahu keutamaan Ramadan mulai dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Rasulullah sudah dari bulan Rajab mulai minta Ramadan. Ya, kenapa? Karena rahasia yang di Ramadan sudah Rasulullah tahu rahasianya. Jadi dari Rajab itu. Sahabat Ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim tabi'in itu 6 bulan mereka siap-siap masuk Ramadan. Atau sudah gembira masuk Ramadan. Siap-siap untuk Ramadan. 6 bulan itu mereka sedih karena pisah bulan Ramadan atau tinggal Ramadan tinggalin kita. Ya. وقال المعلى بن الفضل كان السلف يدعو الله 6 أشهر.
an yuballighahum Ramadan, sampai mereka doa 6 bulan, ya Allah sampaikan kita bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Thumma yad'unahu sana 6 ashhur an yataqabbalahu minhum, sampai mereka doa setelah puasa bulan Ramadan, mereka 6 bulan lagi sibuk doa, ya Allah taqabbal minna siyam, ya Allah terima puasa, ya Allah terima qiyam, tarawih, tahajud, semuanya yang dilakukan di Ramadan, ya Allah terima. 6 bulan. Jadi 1 tahun pun mereka sibuk dengan Ramadan. Baru selesai doa, ya Allah terima, langsung masuk, ya Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Ya Allah panjangkan umur kita biar kita masuk Ramadan. كان يحيى بن أبي كثير من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. Ya Allah selamatkan saya sampai bulan Ramadan. Ya Allah terima Ramadan dari saya. Atau selamat perbuatan saya di dalam Ramadan juga terima Ramadan tersebut. Ya. Ini hal kita yang seharus di setiap hari, bukan hari ini Syekh Faisal ya, enggak. Setiap hari harus kita ada rasa seperti itu biar kita bisa lanjut baca, bisa lanjut ibadah, bisa tambah ingat Allah Ta'ala di setiap saat, setiap waktu kita bisa lanjut perbuatan yang baik di bulan Ramadan. Bab yang berikutnya itu bukan bab ya, tambahan. Ini mungkin kita butuh. I'lam annahu yajib siyam syahr Ramadan bi ahad amri. Itu puasa Ramadan wajib kalau ada 2 perkara. Yang pertama bi ru'yatil hilal. Kalau lihat hilal ya sudah. Itu Ramadan masuk. Atau ikmal iddat Sya'ban 30 yawman. Atau kalau mereka tidak lihat hilal, yaitu Ramadan Sya'ban jadi 30. Sudah 30, mereka lihat atau tidak, karena sudah 30. وينبغي الإنسان أن يتلقى هذا الشهر الشريف بالقبول والفرح والإقناع بأداء حقوقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس صلى بعد itu Rasulullah kasih cerita 2 orang ويدل على ذلك حديث 3 الذين استشهدوا 2 منهم ثم مات الثالث. Di sini ada riwayat Ahmad. 3 orang itu saudara, teman. Di riwayat lain itu 2 orang, tapi ini 3 orang saudaranya, saudara yang mungkin dibilang saudara bukan saudara kandungan, tapi saudara teman masuk agama Islam dalam 1 hari, sama 3 orang. Oke, jihad fisabilillah ya, setelah masuk agama Islam ya ikut ya, jihad sama Rasulullah SAW di dalam 1 perang. Qadarullah 2 orang dari 3 itu wafat, syahid, gugur syahid fisabilillah. Istusyhida minhum itsnain. Semua mata itu yang ketiga wafat tapi atas kasur. Tapi setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. 2 orang syahid. Ini 2 orang syahid. Fisabilillah. Kita tahu derajatnya di mana. Syahid sudah. Tapi yang ketiga wafat atas kasur. Kapan? Setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Pas 1 tahun dia wafat atas kasur. Ya, ada 1 orang sahabat bilang, wahai Rasulullah tadi malam atau kemarin saya mimpi 2 orang teman itu tersebut yang gugur syahid atau meninggal dalam keadaan syahid yang tahun kemarin sama saudaranya ini yang mereka sama keadaannya itu kayak dia yang paling tinggi, mereka di paling bawah di surga. Dia bilang kaya di surga, tapi ini yang meninggal atas kasur atau di rumahnya itu derajatnya paling tinggi di atas. Mereka syahid tapi di bawah. Ya kenapa? Padahal mereka syahid seharusnya. Kebalik ya kan? Rasulullah bersabda, "Alaysa qad sama Ramadan? Alaysa qad shalla ba'dahuma kadza wa kadza salat?" Apakah dia salat 1 tahun ini sekian salat sekian salat? Mereka bilang iya. Karena 1 tahun full. 1 tahun ini kalau kita hitung 5 kali 30 jadi 150 kali 12 bulan ini hampir berapa itu 1.000 2.000 atau sekian ya, kurang lebih itu dalam 1 tahun. Berarti Rasulullah bilang, alaisa apakah dia sudah salat sekian salat? Mereka bilang ya. Apakah dia puasa Ramadan sampai dia sudah ikut Ramadan sama kita? Mereka bilang ya. Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadih, inna bainahuma la ba'ad ma baina as-sama' wal ardh." Demi Allah,
yang jiwa atau zat yang jiwa saya di tangannya, itu di antara mereka yang dua syahid sama orang yang tadi wafat dalam atas kasur, seperti di antara langit dan bumi. Di surga itu maksudnya, di surga. يا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبشر أصحابه itu di setiap Ramadan datang Rasulullah kasih kabar gembira sama sahabatnya sampai Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak, akan datang bulan yang Ramadan, bulan yang berkah, penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamu, Allah Ta'ala mewajibkan puasanya. Fihi tuftahu abwabul jinan, hadis yang tadi, buku pintu-pintu surga itu semuanya kasih tahu Rasulullah. Jadi ini jadikan kabar gembira sama sahabat. Kalau dengar Rasulullah bilang sama mereka, Allah Ta'ala mewajibkan puasanya. Oke, Allah Ta'ala buka pintu surga. Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Ya, bagaimana keadaan mereka ya senang sekali. Itu dengar dari Rasulullah. Kita sekarang baca hadis, kita senang ya. Alhamdulillah, karunia Allah Ta'ala luar biasa. Ya, wa tughallu fihi syayatin, diikat syaitan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam lebih afdal atau lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Ini riwayat Imam Ahmad dan Nisa'i. Ya, ada beberapa orang yang bilang, jangan kamu bilang Ramadan mubarak, syahrul mubarak. Bid'ah. Ada beberapa orang yang bilang seperti itu. Tapi ini lihat hadis Rasulullah SAW bilang apa? Qad ja'akum syahrun Ramadan, syahrun mubarak. Bukan dari kita, ini dari Nabi. Syahrun mubarak. Itu artinya mubarak apa? Itu penuh berkah, di dalamnya berkah. Salatnya, puasanya, ibadah itu. Tapi ada yang bilang, ya bid'ah. Jangan bilang syahrun mubarak. Oke, silakan. Mau itu tujuan kamu apa ini? Ini Rasulullah yang kasih kabar gembira sama sahabatnya dari riwayat hadis. Ini akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah Ta'ala mewajibkan puasanya, juga dibuka pintu surga, tutup pintu neraka, diikat syaitan, di dalamnya ada itu Nabi Muhammad yang bilang seperti itu. Ya, karena orangnya bodoh, tidak paham agama, bilang beda. Ya, biarin. Ini saya kasih tahu kadang-kadang di sini biar kita paham, berarti masalahnya bukan masalah kata kadang-kadang. Kata setiap orang yang melakukan sesuatu punya dalil. Dalilnya dari mana? Kamu tidak terima dalilnya, ini salah kamu. Tapi jangan menyalahin orang lain. Terus qala ba'dhum hadzal hadis aslun fi tahniah. Hadis ini yang terakhir itu riwayat Ahmad dan An-Nisa'i, itu hadis dalil atau bukti orang yang biasa kasih kabar gembira ini syahrul mubarak ya, dan mereka bilang bikin flyer sampai orang Indonesia juga ikut selamat. Apa itu bilang? Apa itu mereka orang Indonesia? Bilang puasa itu Ramadan Karim, tahun sekian itu mohon maaf lahir dan batin. Itu dari hadis ini. Karena Rasulullah kasih tahu sama sahabatnya. Kita orang Arab bilang Ramadan mubarak ya kan. Kulla aam wa antum bikhair, taqabbalallahu minna minkum as-siyam, seperti itu. Kaifa la yubashshir al-mu'min bi fath abwab al-jannah. Orang yang biasa, mukmin yang biasa tidak senang kalau dengar Allah Taala buka pintu surga. Kaifa la yubashshir al-mudhnib bi ghalq abwab an-nar. Itu orang yang berdosa, bagaimana dia? Tidak mungkin dia dengar Rasulullah bilang tutup pintu neraka, dia biasa aja. Pasti senang, ya Alhamdulillah. Berarti saya tidak masuk. Berarti saya pintu taubat, ya saya bisa taubat. Orang yang kalau dengar seperti ini bilang saya sudah mau lanjut istiqamah, sudah selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup atau kita lanjut? Sudah, lanjut. Cukup ya. Kita masuk bab yang kedua insyaallah fi fadail syahr Ramadan. Itu besok insyaallah kita lanjut seperti biasa. Barakallahu fina wa fikum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli siyam wa ahli al-qiyam wa ahli al-ibadah wa ahli al-ta'ah, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.